Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan kebenaran di bumi Republik Indonesia ini. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, kita tahu dan kita sudah banyak mendengar dari video-video sebelumnya bahwa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu pernah menyalurkan aspirasi politik beliau dalam berbagai partai. Partai yang pernah dipilih dan mengajak warga besar Nahdlatul Wathon pada waktu itu adalah Partai Masyumi, Partai Islam Masyumi. Kemudian setelah Partai Islam Masyumi, beliau juga pernah masuk pada Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Seperti yang kita saksikan sekarang juga zuriat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, khususnya Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majid MA, pernah masuk di Partai PBB, Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang itu adalah partai melanjutkan Partai Masyumi atau Partai Islam Masyumi, karena Pak Yusril Ihza Mahendra, Profesor Yusril Ihza Mahendra itu adalah murid dari tokoh-tokoh Partai Masyumi. Lalu kemudian Bapak Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra itu mendirikan yang namanya Partai Bulan Bintang. Nah, Partai Bulan Bintang itulah yang pernah kita masuki, kita pilih pada tahun yang telah lewat, karena mengikuti garis pimpinan pengurus besar Nahdlatul Wathon Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majid MA. Demikian juga kita pernah masuk di Partai Demokrat, kemudian partai-partai lain, karena mengikuti langkah atau jejak langkah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor yang pernah masuk di berbagai partai politik yang ada di Indonesia ini. Namun pada pemilu keempat, yaitu tahun 1982 Miladiah, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor tidak mengajak dan tidak melarang siapapun warga jamaah Nahdlatul Wathon pada saat itu yang ingin memasuki salah satu partai. Artinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada saat itu bersikap diam, tidak mengajak dan tidak melarang mana keinginan para jamaah untuk memilih partai yang disukai oleh
para jamaah pada saat itu. Para pengikut beliau atau jamaah Nahdlatul Wathon pada saat itu cukup paham dengan kaedah yang dicetuskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada saat itu, yakni kata ban bin bun. Ban bin bun itu yang diucapkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada saat itu, tidak mengajak kita untuk memilih partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, apalagi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Cuma beliau hanya mengatakan ban bin bun. Ban itu artinya banteng. Banteng maksudnya adalah PDI. Kemudian bin artinya bintang. Bintang itu adalah P3 karena melambangkan P3 itu bintang, gambar bintang, sedangkan banteng itu melambangkan PDI. Kemudian bun. Bun itu bunut. Bunut itu adalah pohon beringin, melambangkan Partai Golkar. Di saat itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor hanya mengatakan ban bin bun. Ban banteng PDI, bin bintang P3 Partai Persatuan Pembangunan, bun bunut atau pohon beringin yaitu Golkar. Pada saat itu orang-orang Golkar menilai negatif karena merasa tidak mendapat dukungan dari warga atau jamaah NW. Terjadilah intimidasi dan penangkapan terhadap orang-orang dekat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yaitu tokoh-tokoh organisasi Nahdlatul Wathon atau tokoh-tokoh NW, banyak ditangkap, banyak diintimidasi, dan sebagainya dan sebagainya. Madrasah-madrasah Nahdlatul Wathon dianaktirikan oleh pemerintah. Bantuan-bantuan sulit diberikan. Guru-guru negeri yang diperbantukan pada madrasah NW banyak yang ditarik. Orang-orang NW yang berstatus pegawai negeri dipindah tugaskan ke tempat-tempat yang kurang mengenakkan, dan berbagai pengalaman pahit lainnya banyak mendera Nahdlatul Wathon atau jamaah Nahdlatul Wathon pada saat itu. Melihat kondisi yang seperti itu, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor merenungkan nasib madrasahnya, dan ternyata sikap diam yang ditunjukkannya itu tidak menguntungkan bagi perjuangan pendidikan Islam. Maka pada pemilu berikutnya, yaitu tahun 1987, 1992, dan 1997, NW kembali bersama Golkar. Di samping perjuangan politik merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta terjun dalam partai politik, Bapak Maulana Syekh justru lebih giat lagi dalam kegiatan politik kemasyarakatan, yakni sebagai pelopor imunisasi bagi balita, pelopor pemberantasan buta huruf dan buta agama, pelopor wajar atau wajib belajar 9 tahun,
pelopor program keluarga berencana nasional dan sejumlah kepeloporan lainnya. Bahkan Haryono Suryono, Kepala BKKBN, dalam sambutannya ketika silaturahmi di Pancor mengatakan NW singkatan dari nomor wahid. Oleh karena itu semua tidaklah berlebihan apabila Bapak Presiden Republik Indonesia menganugerahkan bintang Mahaputra Utama kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Nah, itulah perjalanan perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang mengenakkan dan yang tidak mengenakkan, agar kita bisa meneladani dan siap untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan liku-liku ini. Semoga kita mendapat perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, agar kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirah. Amin amin amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.